Pewartaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan yang menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mahu berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakan puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dengan pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam diriku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku, ya Tuhan. Bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pewartaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami.
dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat berkenan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sadar bahwa hidup kita ini hanya sementara saja. Karena itu, walaupun awal-awal pagi kita bangun dan kita datang bersama-sama untuk memulakan masa puasa dan pantang kita, masa Prapaskah ini, karena melalui masa Prapaskah ini kita disadarkan bahwa kita perlu hidup berdamai dengan Tuhan. Itulah pesan dari Paulus kepada umat di Korintus, di mana dia berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Perlu didamaikan dengan Allah, ya, diri kita, keluarga kita, komuniti kita, karena kita ini selalu dipengaruhi oleh gaya hidup duniawi, sehingga kita melupakan tanggung jawab kita atau kewajiban kita terhadap Tuhan dan tanggung jawab kita terhadap sesama kita manusia. Hari ini saudara-saudari kita akan menerima abu yang diberkati. Nah, abu itu saudara-saudari adalah mengungkapkan, ya, kita mengungkapkan kemauan kita supaya hidup dalam pertobatan. Maksudnya saudara-saudari, kita selalu mau menyadari dan diingatkan bahwa kita ini adalah datang dari abu dan akan menjadi abu. Itulah kenyataannya. Tetapi karena kita manusia kecil, ya, selalu lupa tentang perkara abu. Hari ini saudara-saudari, apabila kita menerima abu, marilah kita ingat dan marilah kita mau membaharui hidup kita sebagai murid-murid Yesus. Dan sepanjang masa Prapaskah ini saudara-saudari, ada 3 hal yang boleh dan patut kita lakukan. Walaupun 3 perkara ini, yaitu berdoa, berpuasa dan pantang, dan memberi sedekah, bukanlah 1 tahun 1 kali, tetapi tiap-tiap hari. Tetapi hari ini dan sepanjang masa Prapaskah ini, kita lebih mau mengutamakan doa kita tiap-tiap hari. Karena dengan berdoa, saudara-saudari, bukan bermaksud kita minta kepada Tuhan, tetapi kita mau supaya hubungan kita dengan Tuhan itu sentiasa erat, sentiasa segar. Karena tanpa Tuhan, hidup kita ini tidak ada arti. Dan demikian juga dengan berpuasa. Berpuasa saudara-saudari bukan untuk motivasi mau menjadi muslim, mau menjadi apa, tetapi berpuasa itu adalah satu jalan bagi kita untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi senantiasa peka terhadap keperluan sesama kita. Demikian juga dengan memberi sedekah. Dan memang tiap tahun saudara-saudari kita melakukan ini, dan hari ini kita sudah mulai melakukan itu dengan mengisi sampul satu surat masa Prapaskah yang ada pada kita. Kita dapat lihat nanti, ya. Jadi marilah saudara-saudari kita ambil kesempatan masa Prapaskah ini untuk terus mendekatkan, menyatukan diri kita kepada Allah tiap-tiap hari, dan juga tanggung jawab kita terhadap sesama kita, terhadap alam kita Tuhan, terhadap masyarakat, dan seterusnya kita semua, supaya hidup kita sungguh-sungguh menuju kepada destinasi yang benar, yaitu Bapa di surga.